Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog kita. Episode kali ini kita masih berada di Pulau Dewata. Kali ini kita ada di pantai timur Bali di daerah Sanur. Pantai Sanur adalah saksi bisu atas pendaratan pasukan tentara Belanda di Bali pada tahun 1906 saat Perang Puputan. Dalam perang ini, seluruh rakyat Bali yang dipimpin oleh Raja Badung ke-8, yaitu I Gusti Ngurah Made Agung, memilih untuk melestarikan tradisi puputan, atau perang mati-matian melawan Belanda. Nah, kalau sekarang Sanur ini udah jadi salah satu tempat wisata favorit turis. Banyak banget pantai kece di sini, mulai dari Pantai Sanur, Pantai Mertasari, sampai Pantai Bangsal. Karena posisinya di timur, cocok banget buat sunrise-an. Nah, sambil menikmati keindahan pantainya, aku mau ajak kalian untuk kulineran di sekitar Sanur yuk. Kita mulai dari sarapan di KUT alias Kolaborasi untuk Desa. KUT yang berlokasi di Jalan Kutor Lestari ini adalah restoran plant-based yang konsepnya memberdayakan hasil bumi yang dikelola sama desa-desa di Bali. Meskipun plant-based, tapi menunya macam-macam. Buat pembuka, aku beli susu kacang mete multigrain, yang kacang metenya didapat langsung dari petani kacang di Karangasem, Bali. Tekstur minumannya tuh creamy tapi sedikit berpasir karena ada campuran sorghumnya. Nah, untuk rasanya sedikit manis dan gurih dari kacang mede itu sendiri. Buat makanannya, aku makan mie ayam jamur. Tulisannya AIAM ya, bukan ayam. Karena emang ini bukan ayam, tapi potongan tahu. Karena kan vegan ya. Tekstur mie-nya sendiri tebal dan besar-besar. Dan rasa topping yang dominan adalah jamurnya. Sementara tahunya nggak terlalu berasa dan cenderung nyerap rasa minyaknya. Buat teman-teman yang emang beneran vegan, cocok banget sih makan ini kalau lagi pengen makan mie ayam. Cuma porsinya emang sedikit. Kalau buat sarapan masih cocok sih. Kalau buat makan siang baru kurang kali ya. Karena masih penasaran sama makanan lainnya, aku pesan dessert aja deh. Nah, di sini aku pesan gelatonya. Katanya sih selain vegan, gelatonya ini juga gluten free. Ada yang bisa tebak ini aku pesan rasa apa? Jujur aku lupa karena nggak kecatat. Maaf ya. By the way, mie ayam jamur harganya 16.000, es krim gelato 15 ribuan, dan multigrain cashew milknya 20 ribuan aja. Udah kenyang sarapan, kita lanjut jalan-jalan ke Pantai Bangsal yuk. Gak jauh dari Pantai Bangsal ini ada Museum Le Mayeur. Maaf ya kalau salah bacanya, Le Mayeur. Museum ini adalah museum lukisan karya seniman asal Brussel, Belgia, yang namanya adalah Adrien Jean Le Mayeur de Mepres. Nah, salah lagi nih kayaknya, maaf ya. Le Mayeur pertama kali datang ke Bali di tahun 1932 dan jatuh hati kepada penari legong asal Bali bernama Ninyoman Polok. Le Mayeur kemudian menetap di Bali dan banyak membuat lukisan potret Ninyoman Polok serta suasana kehidupan Bali yang tradisional. Le Mayeur menikah dengan Ni Polok pada tahun 1935 dan wafat pada tahun 1958. Sebelum Le Mayeur wafat, Ni Polok sempat menghibahkan rumah mereka ke pemerintah yang kemudian dijadikan Museum Le Mayeur ini. Siangnya aku makan siang di warung super. Warung super ini posisinya hidden gem, alias di dalam gang banget, yaitu di Jalan Danau Buyan. Setelah kemarin kita makan nasi campur isinya ayam, warung super ini adalah nasi campur ikan yang jarang bisa kita temuin di Bali. Dalam seporsi nasi campur ikan ini ada ikan tawah goreng, sop ikan tawah, tumis udang, lawar gurita,
sambal embe yang super pedas, dan urap bulung boni atau urap rumput laut. Ikan tawahnya ini digoreng garing, jadi crispy banget, durinya bisa dimakan juga. Nah, kalau sop ikan tawahnya, fresh nggak amis sama sekali. Lawar guritanya gurih dan rasanya kompleks dari bumbu genep khas Bali. Nah, yang aku terkejut adalah urap bulung boni ini sih. Surprisingly enak, segar, dan sedikit asin karena air laut kali ya. Oh ya, seporsi nasi campur ikan komplit ini per 2024 harganya Rp40.000 ya. Udah kenyang makan, saatnya cari dessert lagi. Aku mau nyicipin gelato yang udah terkenal banget nih di Bali, yaitu Massimo Gelato. Massimo Gelato ini aslinya restoran Italia. Cuma emang di depannya mereka jualan gelato yang udah legendaris banget di Sanur. Kalau sekarang sih Massimo Gelato ini juga udah ada di mana-mana termasuk Jogja dan Bandung. Pilihan rasa gelatonya ada banyak, mulai dari yang standar kayak strawberry, coklat, atau vanilla, sampai yang fusion-fusion kayak yang aku pesen nih. Strawberry yogurt honey, dan mango avocado cheesecake. Menurutku rasa gelato Massimo ini jujur. Jujur gimana maksudnya? Ya, kalau dia bilang strawberry yogurt honey, beneran ada rasa strawberry, rasa yogurt, dan rasa madu alias honey. Dibilang mango avocado cheesecake, ya beneran ada rasa mangga, alpukat, dan cheesecake-nya. Entah gimana caranya chef di sini nemuin padu padan rasanya, tapi menurutku sih jenius ya, karena semua rasanya masuk. Seporsi gelato di sini harganya cukup murah kalau dibandingin sama gelato-gelato ngetop di Jakarta, Bandung, atau Jogja. 2 scoop harganya start dari 20.000-an aja. Berhubung siang di Bali ini panas banget ya, jadi kita harus buru-buru makannya sebelum gelatonya meleleh semua. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang kuliner dan pantai-pantai cantik di Sanur, sekarang kita lanjut lagi ke salah satu tempat konservasi unik yang wajib dikunjungi kalau teman-teman lagi di Sanur, yaitu penangkaran penyu Sindu Darwati. Di sini kita bisa melihat langsung bagaimana penyu-penyu dilestarikan. Tempat ini didirikan oleh I Made Winarta, yang sejak 15 tahun lalu mengabadikan hidupnya untuk menjaga penyu-penyu di Sanur. Awalnya, ia bersama komunitasnya membangun konservasi ini setelah melihat penyu bertelur di pantai. Kini, Winarta mengelola tempat ini sendirian. Konservasi ini merawat 3 jenis penyu, yaitu penyu lekong, penyu sisik, dan penyu hijau. Menariknya, telur-telur penyu diambil dari pantai agar aman dari ancaman seperti pasir yang terlalu padat atau cahaya lampu hotel yang membuat penyu salah arah. Setelah menetas dan dirawat, penyu-penyu ini akan dilepaskan kembali ke laut. Sebelum vlog ini ditutup, aku mau kasih tahu tempat makan seafood yang murah dan tetap enak di daerah Sanur. Cocok banget dimakan di pinggir pantai sore-sore. Nama warungnya Warung Amfibia. Tenang aja, walaupun namanya Warung Amfibia, di sini nggak jual amfibi kayak kodok ya. Beneran seafood yang dijual adalah seafood yang asalnya dari laut. Aku pesen mix platter seafood, harganya Rp110.000. Dapat ikan, cumi, udang, baby lobster, dan tiram yang masih segar-segar banget. Kekurangannya mix platter gini, bumbunya sama semua ya. Jadi semuanya sama-sama bumbu saus tiram. Tapi termaafkan lah, karena harganya yang murah dan rasanya enak ini. Oke deh, sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah!